Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya, Depi Yuliarti, dan yang kedua Muhammad Al-Barokah dan Muhammad Rizky. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian Zoom Meeting beserta fitur dan cara menggunakannya. Terlebih dahulu, Zoom adalah layanan video konferensi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan obrolan daring dengan memanfaatkan teknologi cloud komputer dan keamanan 256 bit TLS. Zoom dikembangkan oleh perusahaan Zoom Video Communication yang berpusat di Sanju. Zoom didirikan oleh mantan eksekutif pada tahun 2011 dan diluncurkan secara publik pada tahun 2013. Dengan Zoom, pengguna dapat saling terhubung, melakukan meeting, webinar, chatting, hingga melakukan diskusi dalam sebuah channel. Zoom menjadi alternatif untuk bekerja dan belajar jarak jauh dari banyak organisasi dan lembaga di seluruh dunia. Dukungan OS untuk layanan Zoom juga sangat beragam, mulai dari MacOS, Windows, Linux, iOS, Android, web aplikasi, hingga ekstensi untuk Google Chrome dan Firefox. Zoom memberikan 2 pilihan dalam melakukan conversation, yang gratis untuk pertemuan 100 pengguna dengan batas maksimal 40 menit. Sedangkan yang berbayar, Zoom memberikan kebutuhan yang dapat disesuaikan dengan pengguna. Harganya cukup terjangkau, antara 15-100 per bulan. Dalam perkembangannya, pada tahun 2017, status Zoom sebagai perusahaan menjadi unicorn dengan valuasi yang mencapai 1 miliar. Bahkan sejak awal 2020, pengguna layanan Zoom terus meningkat akibat pandemi virus COVID-19 yang merebak di seluruh dunia. Baik, kita akan memasuki fitur utama aplikasi Zoom. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dan perhatikan ketika menggunakan Zoom. Beberapa layanan Zoom memiliki fungsi dan kebutuhan yang berbeda, seperti Zoom Meeting untuk kebutuhan meeting secara online dari manapun. Zoom Webinar untuk kebutuhan webinar event seperti kampus, sekolah, untuk lembaga dengan menggunakan banyak orang. Zoom Room untuk meeting dalam ruangan yang berbeda dengan fungsi dan alat yang lebih lengkap. Dari beberapa layanan tersebut, semua memiliki fitur dasar berikut ini. Baik, akan dilanjutkan kepada saudara Muhammad Al-Barokah yang akan menjelaskan tentang fitur Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman yaitu fitur-fitur yang terdapat di dalam Zoom. Langsung saja, adapun fitur pertama yang terdapat di dalam Zoom yaitu super audio dan video. Sebagai layanan video conference, tentunya Zoom support dengan HD atau high definition audio dan video. Dalam sebuah meeting, kebutuhan untuk berbicara dan bertatap muka tentu sangat dibutuhkan. Meskipun dalam beberapa kesempatan banyak pengguna yang mematikan fungsi audio dan video agar memaksimalkan dalam mendengarkan. Selain itu, berbicara secara bergantian akan lebih baik sehingga tidak mengganggu pembicara lain. Fitur video lebih banyak dikurangi karena keterbatasan kuota internet, mengingat semakin lama kita menggunakan fitur video juga berimbas kepada kuota internet yang cepat habis. Fitur yang kedua itu berbagi layar atau yang sering kita kenal dengan share screen. Dalam sebuah meeting, terkadang pengguna perlu melakukan presentasi untuk menjelaskan tujuan dan maksud. Kebanyakan presentasi biasanya dalam bentuk slide PowerPoint atau yang lebih kita kenal dengan PPT untuk mempermudah dalam menjelaskan. Nah, Zoom Meeting sendiri support dengan fitur semacam ini. Di dalam pengguna dapat memanfaatkan fitur share screen. Apa itu share screen? Share screen merupakan fitur Zoom yang memungkinkan pengguna untuk berbagi layar komputer, dokumen yang dibuka, dan file yang diakses secara online. Seperti contoh, Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, dan seterusnya. Sehingga berbagi kamera kedua. Fitur ini tidak hanya berfungsi untuk presentasi dokumen, namun lebih dari itu. Fitur yang ketiga itu penjadwalan atau schedule.
sebelum melakukan meeting, seorang admin dapat membuat jadwal meeting terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar pengguna yang akan berpartisipasi tahu dan dapat bersiap-siap untuk mengikutinya. Ketika membuat jadwal meeting, admin dapat mengatur tanggal dan jam sesuai keinginan. Sementara itu untuk batasan waktu meeting di antara 30 menit sampai 14 jam. Untuk versi gratis, admin hanya bisa memiliki batas waktu hingga 40 menit. Sedangkan versi premium atau berprabayar memiliki batas waktu lebih panjang. Fitur yang keempat itu keamanan. Berbicara mengenai keamanan, setiap komunikasi dan data yang dibagikan melalui Zoom 256 bit TLS encryption. Banyak media menginformasikan bahwa Zoom berpotensi tidak aman. Banyak kontroversial terjadi. Namun Zoom terus melakukan perbaikan dan pengembangan agar semua layanan fitur aman digunakan. Fitur yang kelima adalah chat. Zoom juga menghadirkan fitur chat sehingga para pengguna dapat saling berdiskusi ketika melakukan meeting atau webinar. Menariknya lagi, semua chat tersebut tersimpan dalam sebuah riwayat atau history sehingga pengguna dapat melihatnya kembali. Pengguna juga dapat mengirimkan file, screenshot, dan dokumen dalam. Sebuah file tersebut akan tersimpan selama 10 tahun. Dan setelah waktu tersebut habis, maka file secara otomatis terhapus dari server. Fitur yang keenam itu recording. Ketika melakukan meeting, admin juga dapat merekam atau recording dan menyimpannya dalam komputer. Fitur ini sangat penting sekali sehingga setiap meeting yang dilakukan dapat ditonton kembali atau ketika ada pengguna lain yang tidak bisa join, yang tidak bisa bergabung dalam Zoom, tetap dapat melihatnya. File recording secara otomatis tersimpan ke komputer. Tetapi jika pengguna ingin menyimpan ke cloud, maka admin perlu melakukan upgrade ke paket premium. Dengan melakukan upgrade ke paket premium dengan harga antara $4 sampai $500. Fitur yang ketujuh yaitu reaction. Butuh reaction dalam sebuah meeting atau diskusi? Tenang saja, Zoom hadirkan fitur reaction untuk membuat suasana terasa seru dan menyenangkan. Dalam berkirim pesan atau chat, di Zoom tanpa meeting juga tersedia fitur reaction hingga pengguna dapat memberikan reaction atau ekspresi kepada pengguna lain yang sekiranya menarik dan seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, utusan dari kelompok 4. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Zoom meeting. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan Zoom. Setelah mengetahui pengertian dan ilmu utama aplikasi Zoom, ketahuilah cara menggunakan Zoom melalui handphone dan komputer. Bagi menggunakan handphone, silakan unduh aplikasinya melalui Market Store masing-masing. Sedangkan untuk penggunaan komputer, silakan unduh aplikasi melalui situs Zoom. Setelah itu, utusan email yang akan memiliki klik set up untuk melakukan pendaftaran. Nantinya link verifikasi akan dikirimkan ke email Anda. Silakan buka email dan temukan pesan aktivitas dari Zoom. Klik activate akun untuk verifikasi dan akun Anda. Dengan begitu pendaftaran Zoom akan telah berhasil. Kemudian isi nama depan, nama belakang, pekerjaan, nama sekolah, email sekolah. Untuk yang sekolah, centang bagian perizinan dan ketentuan dan yang ada. Klik konten untuk melanjutkannya. Isi kolom password dan confirm password untuk melanjutkan. Password harus menggunakan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, simbol dan angka. Penggunaan password minimal jumlah 8 karakter. Untuk invite, Anda bisa melewati dengan klik skip. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan link personal untuk meeting. Anda bisa setting untuk mencoba dan melihat hasilnya. 3. Cara bergabung dalam sebuah meeting. Bergabung atau join dalam sebuah meeting di Zoom cukup mudah. Penggunaan yang ingin bergabung dapat join dengan nama tanpa login di bawah ini.
adalah langkah-langkah yang saya lakukan melalui handphone. Jika Anda menggunakan perangkat berbeda, silakan untuk menyesuai. Silakan buka aplikasi Zoom di perangkat yang Anda gunakan. Jika tanpa login, Anda bisa langsung klik join meeting. Jika ingin login terlebih dahulu, silakan klik Set. Nantinya akan terlihat beranda aplikasi Zoom. Klik join, masukkan ID meeting yang Anda dapat. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami mengenai Zoom meeting. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.